Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi bab 3 bagian D, yaitu upaya mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur, di mana di dalamnya akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Sebelumnya, kita telah belajar perdagangan antar daerah atau pulau dan antar negara. Masih ingatkah? Nah, untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor potensial yang ada di Indonesia, yaitu sektor ekonomi maritim dan agrikultur. Sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu penguatan ekonomi maritim. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah ekonomi maritim sama dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut, dan lain-lain. Jadi, ekonomi maritim tidak sama dengan ekonomi kelautan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Potensi yang berikutnya adalah letaknya yang strategis, yaitu berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Pada sisi yang lain, beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam, seperti Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Selain itu, rumput laut Indonesia juga banyak sekali, sehingga memiliki kemampuan untuk diekspor. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, sektor pelayaran. Kondisi pelayaran nasional saat ini belum maksimal dalam peningkatan perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang perlu diperbaiki, dan daya saing sumber daya manusia yang masih relatif rendah. Yang kedua, sektor perikanan. Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih tergolong rendah. 3. Sektor pariwisata bahari.
pariwisata bahari di Indonesia belum berkembang dengan maksimal. Padahal, pengembangan pariwisata bahari jika dimaksimalkan dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri sehingga menghasilkan devisa. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto atau PDB hanya sekitar 20%. Padahal negara-negara dengan potensi kelautan yang lebih kecil daripada Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, dan Korea Selatan, Thailand, serta Tiongkok yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB. C. Strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional, yaitu dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Wujud usaha pemerintah tersebut tercermin dengan keluarnya kebijakan-kebijakan terkait sektor maritim dan munculnya konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu dengan mensahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Strategi apa sajakah yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim, yaitu nelayan, petani garam, dan pengolah ikan. Ketiga, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Keempat, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya maritim. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. A. Membangun sekolah pelayaran. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, membangun sekolah pelayaran dan perkapalan. Kedua, memberikan pelatihan pada nelayan, peternak ikan, dan para pelaku sektor ekonomi maritim. Ketiga, melakukan patroli laut untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal pencuri ikan. 4. Melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan seperti dengan meledakkan dan menenggelamkan kapal tersebut. 5. Melarang beroperasinya metode penangkapan ikan seperti pukat harimau, bom ikan, dan racun ikan. D. Kondisi maritim di negara-negara ASEAN. Sektor maritim menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini didasarkan pada 2/3 wilayah ASEAN adalah perairan. Materi kedua adalah penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau bioenzim atau mikroorganisme yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh agrikultur yaitu budidaya tanaman, bercocok tanam, pembesaran hewan ternak, pemanfaatan mikroorganisme, dan bioenzim dalam pengolahan produk. Contoh produk agrikultur atau pangan, yaitu beras, sayuran, buah-buahan, keju, tahu, tempe, sosis, atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan dan lain-lain. Potensi agrikultur di Indonesia. 1. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian.
2. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. 3. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yaitu 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman umbi, dan 55 jenis tanaman rempah. 4. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, yaitu 40% dari daratan Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. 5. Indonesia memiliki 30 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. 6. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu lebih dari 230 juta orang Indonesia sebagai konsumen bahan pangan. Peran agrikultur terhadap perekonomian Indonesia sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Struktur pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah eco-farming, yaitu peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. 2. Distribusi pupuk secara merata, yaitu petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. 3. Perbaikan irigasi, yaitu pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Kesimpulan, ekonomi maritim dan agrikultur merupakan sektor penting yang perlu dikembangkan melalui strategi dan kebijakan-kebijakan yang diambil, karena perannya yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia juga terletak pada keseriusan pemerintah dalam menangani dan mengelola kedua sektor ini. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.